Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami, yaitu aplikasi Kafsir Coffee Shop berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Andrew Susilo dengan NIM terakhir 040, kemudian ada Erinda Putri Awita dengan NIM terakhir 042, ada Firda Laili Rizkia dengan NIM akhir 053, dan ada Vinka Amelia dengan NIM terakhir 063. Oke, yang pertama ada di sini pengertian dari Coffee Shop, di mana aplikasi kasir Coffee Shop ini merupakan sebuah perangkat lunak yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi dan pembayaran di sebuah kedai kopi. Aplikasi ini dibuat untuk mengatasi masalah antrean pelanggan yang membludak dan juga antrean yang sangat panjang. Aplikasi ini dirancang dan direncanakan menggunakan metode Agile Development, yaitu sebuah pendekatan yang fleksibel, interaktif, dan juga kolaboratif dalam pengembangan perangkat lunak. Next. Oke, untuk dalam pembuatannya di sini terbagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada perancangan umum, di mana perancangan aplikasi kasir untuk sebuah coffee shop berbasis desktop ini dengan graphical user interface atau GUI menggunakan bahasa pemrograman Java pada software ID IntelliJ. Aplikasi kasir coffee shop bertujuan untuk memudahkan kasir dalam melakukan input pesanan pelanggan, membantu pelaporan keuangan dan stok barang yang dengan mudah, meningkatkan efektivitas dan juga kepuasan pelanggan. Kemudian pada analisis sistem, ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan suatu sistem yang akan dibangun. Dalam hal ini adalah tentang perancangan aplikasi kasir pada coffee shop berbasis GUI dengan software ID IntelliJ. Next. Kemudian ada tahap perencanaan dengan agile development. Yang pertama yaitu menentukan tujuan proyek. Yang kedua, identifikasi fitur utama yang diperlukan untuk aplikasi. Yang ketiga, buat daftar semua fitur yang akan dikembangkan sebagai produk backlog. Kemudian yang keempat ada membagi produk backlog menjadi beberapa sprint selama 2 sampai 4 minggu. Kemudian yang kelima ada tim akan melaksanakan setiap sprint sesuai dengan rencana. Yang keenam melakukan check-in menyeluruh. Yang ketujuh memastikan aplikasi diperbarui dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedelapan, melakukan retrospektif dengan tim untuk menentukan jalan yang terbaik dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kesembilan ada meluncurkan aplikasi, dan yang kesepuluh ada menggunakan alat pemantauan untuk mengumpulkan kinerja aplikasi dan juga data penggunaan. Next. Selanjutnya ada tahap perancangan aplikasi, di mana metodologi yang digunakan dalam merancang aplikasi ini yaitu dengan Rational Unified Process atau RUP, yaitu pendekatan berkelanjutan pada proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada arsitektur. Lebih khusus lagi pada use case dan pemodelan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Langkah-langkah tersebut akan disajikan dalam diagram Work Breakdown Structure atau WBS, serta tahapan kerja perancangan sistem informasi aplikasi pada Coffee Shop berbasis GUI. Next. Nah, pada fase inception ini, proses bisnis didefinisikan, spesifikasi sistem dibuat, dan identifikasi aktor. Tahap build mendefinisikan representasi awal menggunakan model Unified Modeling Language atau UML yang menggunakan diagram use case, activity diagram, diagram sequence, class diagram, serta struktur menu dan antarmuka. Nah, ketiga adalah build untuk mengimplementasikan desain antarmuka yang telah dibuat sebelumnya ke dalam bahasa pemrograman. Pada tahap akhir, transisi dilakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan black box. Hasilnya berupa gambaran rencana kerja serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat tahap penentuan proses bisnis. Jadi pada langkah pertama ini akan dilakukan persiapan perancangan sistem aplikasi dengan menentukan definisi proses bisnis. Berikut ini merupakan gambar yang mendefinisikan proses bisnis yang akan dijalankan. Kemudian di sini terdapat identifikasi proses bisnis yang akan berjalan, yang akan dijelaskan oleh tabel berikut. Jadi yang pertama di sini ada login. Dengan
semua user aplikasi harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa mengakses aplikasinya. Kemudian aktivitas kedua terdapat konfirmasi pesanan, jadi user dengan level waiter dapat mengkonfirmasi pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian masuk ke aktivitas ketiga yaitu masukkan email pemesan, jadi pelanggan yang sudah men-scan QR code harus mengisi email untuk bisa memesan makanan. Kemudian ada pilih menu, jadi nanti pelanggan memilih menu yang ada di aplikasi sesuai dengan yang dipilih. Kemudian ada ajukan pesanan, yaitu pelanggan ketika sudah memilih menu, klik ajukan pesanan untuk diproses oleh pekerja kafe. Kemudian laporan penjualan, ini user dengan level owner dapat melihat laporan penjualan. Kemudian ada mengelola kategori makanan, ini user dengan level admin dapat mengelola kategori makanan seperti tambah, edit, dan hapus. Kemudian juga ada mengelola produk dan mengelola meja, ini user dengan level admin dapat mengelola produk makanan seperti tambah, edit, dan hapus. Ini juga dalam mengelola meja, user dengan level admin dapat mengelola meja seperti tambah meja, lihat QR code, refresh QR code, print QR code, ubah status meja, dan hapus meja. Kemudian ada mengelola pengguna, ini user dengan level admin dapat mengelola pengguna dengan level-level sesuai role-nya. Kemudian ada pembayaran pesanan, ini user dengan level kasir dapat melakukan pembayaran pesanan dengan pelanggan sesuai dengan total seluruh dari harga pesanannya. Yang terakhir ada lihat meja, ini user dengan level kasir dapat melihat meja untuk mengetahui meja mana yang diisi atau tidak. Selanjutnya terdapat tahap pemodelan. Yang pertama ada use case diagram. Jadi use case diagram ini merupakan use case yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara singkat siapa atau aktor yang menggunakan sistem dan apa yang dapat mereka lakukan. Diagram use case ini juga merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan komponen eksternalnya serta dengan pengguna. Nah, berikut ini merupakan use case diagram untuk menggambarkan aktivitas fungsi yang terdapat pada sistem informasi aplikasi kasir pada coffee shop dan aktor yang bisa menjalankan beberapa fungsi tersebut. Jadi di sini ada aktornya, bisa disimbolkan dengan orang. Ini aktor ini merupakan pengguna sistem. Jadi aktor tidak terbatas hanya manusia saja. Jika sebuah sistem berkomunikasi dengan aplikasi lain dan membutuhkan input atau memberikan output, maka aplikasi tersebut bisa juga dikatakan sebagai aktor. Kemudian di sini ada use case dengan simbol ada use case name. Use case ini digambarkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan aktor. Yang terakhir ada asosiasi dengan simbol garis. Jadi asosiasi ini digunakan untuk penggambaran hubungan aktor dan use case. Yang kedua terdapat tahap pemodelan activity diagram. Jadi activity diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan proses kerja, pengoperasian suatu sistem, agen, atau proses bisnis. Jadi menurut beberapa ahli pun, diagram aktivitas ini merupakan penjelasan rinci tentang proses diagram use case. Tabel 3 di bawah ini menjelaskan simbol-simbol apa saja yang terdapat pada diagram aktivitas. Nah, berikut ini adalah use case activity guna membuat desain diagram aktivitas login pengguna untuk menjelaskan aktivitas pada aplikasi kasir. Next, terdapat kelas diagram. Kelas diagram ini akan dijelaskan oleh teman saya, Firda. Selanjutnya yaitu kelas diagram yang bertujuan untuk menjelaskan struktur sistem kelompok kelas yang akan dirancang untuk membangun suatu sistem sehingga memenuhi apa yang dibutuhkan dan diharapkan. Next slide. Nah, ini adalah bentuk dari diagramnya. Untuk login dapat diakses oleh owner dan admin. Selain itu juga dapat diakses oleh kasir. Setelah itu untuk lihat laporan penjualan dapat diakses oleh owner. Untuk waiters dapat mengakses login juga dan juga dapat mengubah status pemesanan. Untuk lihat meja dapat diakses oleh kasir dan kasir dapat melakukan transaksi setelah itu pelanggan dapat melakukan pesan dan juga transaksi. Untuk kelola produk dapat diakses oleh admin sama seperti kelola pengguna dan kelola kategori.
Dan kalau meja dapat diakses oleh admin. Setelah itu untuk main di bawahnya ada antarmuka untuk menampilkan form-form yang ada pada diagram untuk koneksi basis data. Semua aktor tersambung pada koneksi basis data. Next slide. Selanjutnya ada sequence diagram, yaitu gambaran interaksi antara aktor dengan sistem. Next slide. Nah, ini adalah gambar dari sequence diagram login. Nah, untuk user, pertama akan masuk ke halaman login aplikasi, yaitu menuju form login, dan menampilkan halaman login. Setelah itu mengisi email dan password, dan klik login. Setelah itu ada validasi email dan password. Yang akan dilakukan cek data email dan password dalam validasi data dan database. Jika email dan password salah, maka validasi akan gagal dan menampilkan kembali halaman login. Nah, ini akan mengulang lagi ke tahap awal, yaitu mengisi email dan password login, dan validasi email dan password lagi. Setelah itu cek data dan email password lagi. Setelah data ditemukan, maka pengguna sudah berhasil login. Oke, next slide. Selanjutnya ada desain GUI atau Graphical User Interface, yaitu form pemilihan login user. Bagian ini merupakan sebuah form awal aplikasi sebelum kasir dapat melakukan pengelolaan transaksi, yaitu untuk keterangannya fitur login sebagai admin dapat menghapus, menambahkan, dan mengedit user kasir dan melihat laporan. Untuk fitur login sebagai kasir yaitu melakukan proses pemesanan, mencetak nota, dan menghitung total bayar dan total kembalian. Next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vinka Amelia. Baik, yang selanjutnya ada desain GUI login kasir. Jadi di sini email dan passwordnya itu berupa username ya. Terus yang telah dibuat oleh pengelola kafe sebelumnya, kasir tidak dapat membuat username baru apabila sudah terdaftar. Next. Berikutnya ada desain GUI admin. Di sini username dan passwordnya itu telah dibuat langsung pada database. Next. Berikutnya ada desain ini menu. Berikut tampilannya. Di situ kita dapat mengeklik sesuai pemesanan. Jadi nanti setelah keluar itu akan keluar totalnya dan tinggal memasukkan pembayaran, kemudian pay, terus print itu akan keluar notanya. Next. Selanjutnya ada form data kasir. Jadi form tersebut digunakan untuk melakukan edit, update, dan tambah user kasir. Next. Berikutnya ini ada hasil implementasi kebutuhan pengguna dan sistem untuk menjelaskan kebutuhan fungsional apa saja yang dibutuhkan user dalam aplikasi kasir coffee shop analisis. Berikut identifikasinya. Jadi ada admin ini tambah atau hapus data menunya sudah. Terus kebutuhan pengguna yang mengelola sistem pemesanan sudah. Melihat semua laporan udah ya dicentang. Terus menyimpan histori transaksi pemesanan itu juga udah terrealisasikan. Terus mencetak nota juga sudah. Menyimpan data menu juga sudah. Next. Berikut ini ada skenario uji coba. Apabila saat di form login admin
kita memasukkan email atau passwordnya salah, maka akan keluar pemberitahuan email or password invalid. Kemudian untuk skenario uji coba form login kasir juga sama, apabila salah memasukkan email atau password, akan keluar pemberitahuan email or password invalid. Next. Nah, ini untuk yang skenario uji coba form menu sudah dijelaskan di awal tadi. Ketika kita tinggal ngeklik saja yang gambar-gambar itu, maka dia akan otomatis mengeluarkan totalnya dan melakukan pembayaran. Kembaliannya juga akan otomatis muncul. Kita pay, bayar, lalu print, itu akan keluar nota seperti pada gambar tersebut. Untuk yang coba data kasir, apabila sudah terupdate, maka keluar pemberitahuan user update successfully. Next. Kemudian ada pengujian dan metode black box testing. Jadi pengujian unit itu dilakukan dengan metode black box testing yang merupakan pengujian yang fokus pada proses masukan dan keluaran pada saat sistem informasi dijalankan. Kesimpulan dari hasil pengujian tersebut terdapat pada tabel berikut. Form menu login, itemnya itu ada username sama password kan. Untuk validasi inputan kosong itu sudah tercentang, validasi inputan salah tercentang, validasi inputan benar sudah tercentang, form tampil sesuai harapan juga sudah. Lalu yang selanjutnya ada form menu Kafi, itemnya ada ID Kafi, nama Kafi, sama harga. Untuk validasi inputan kosong itu sudah semua. Kemudian validasi inputan salah, untuk yang nama Kafi sama harga itu tidak ada ya. Lalu validasi inputan benar itu hanya ID Kafi. Terus form tampilan sesuai harapan sudah semua. Next. Untuk yang form transaksi, itemnya ada ID transaksi, nama pelanggan, ID Kafi, tanggal, jumlah beli, total bayar, jumlah bayar, dan kembalian. Untuk validasi inputan kosong, semuanya sudah tercentang. Kemudian untuk validasi inputan salah, itu yang sudah tercentang hanya ID transaksi, ID Kafi, tanggal, dan jumlah beli. Yang selainnya itu tidak. Lalu validasi inputan benar itu hanya sama seperti tadi, hanya ID transaksi, ID Kafi, tanggal, dan jumlah beli. Untuk item tampil sesuai harapan, itu sudah centang semua. Next. Nah, berikut ini ada koneksi dengan GitHub. Jadi file yang sudah kami bikin tentang aplikasi Coffee Shop sudah diupload di GitHub tersebut. Berikut juga dicantumkan link GitHub-nya. Next. Selanjutnya ini ada survei pengguna. Apakah aplikasi dapat berjalan baik sesuai kebutuhan? Untuk tanggapan yang pertama, sangat setuju dengan jumlah suara 3, bobot 4, skor 8, presentasenya 57,14%. Untuk tanggapan yang setuju, jumlahnya itu ada 2, bobotnya 3, skornya 6, presentasenya 42,85%. Untuk tanggapan tidak setuju, jumlahnya 0, bobotnya 2, skornya 0, presentasenya 0%. Untuk tanggapan yang sangat tidak setuju, jumlahnya 0, bobotnya 1, skornya 0, presentasenya 0%. Jadi totalnya 5 dan skornya 14, maka presentasenya 100% dan itu sudah tergambarkan dalam diagram tersebut. Lalu yang kedua, apakah aplikasi ini lebih efisien dibandingkan pencatatan secara manual? Untuk tanggapan sangat setuju, jumlahnya 4, bobotnya juga 4, skornya 16, persentasenya 84,21%. Untuk tanggapan setuju,
jumlahnya 1, bobotnya 3, skornya 3, persentasenya 15,78%. Untuk yang tidak setuju jumlahnya 0, bobotnya 2, skornya 0, persentasenya 0%. Yang sangat tidak setuju jumlah 0, bobot 1, skor 0, persentase 0%. Maka total diperolehnya jumlah 5, skornya 19 dengan persentase 100%. Juga digambarkan dalam diagram berikut. Next. Lalu, apakah aplikasi mudah dimengerti? Untuk tanggapan sangat setuju, jumlahnya 3, bobot 4, skornya 12, persentasenya 70,56%. Untuk yang setuju, jumlah 1, bobot 3, skor 3, dengan persentase 17,64%. Tidak setujunya, jumlahnya 1, bobotnya 2, skornya 2, persentasenya 0%. Sangat tidak setuju, jumlahnya tidak ada, bobot 1, skornya 0, persentasenya 0%, maka diperoleh total jumlah 5 dan skor 17 dengan persentase 100%. Selanjutnya ada apakah tampilan dari aplikasi tersebut menarik? Tanggapan sangat setuju jumlahnya 5, bobotnya 4, skornya 20, persentase 100%. Untuk jumlah dari setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu jumlahnya 0. Untuk bobot setuju 3, yang tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Skor dari setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu 0. Persentasenya juga 0%, maka diperoleh total jumlah 5 dan skor 20 dengan persentase 100%. Next. Kesimpulannya, aplikasi kasir pada sebuah coffee shop merupakan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah antrean pelanggan yang membludak dan antrean yang sangat panjang di sebuah kedai kopi. Aplikasi kasir tersebut mempermudah proses transaksi dan pembayaran serta meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan para pelanggan. Aplikasi kasir ini tuh dirancang dan direncanakan menggunakan metode Agile Development, 4 teknik analisis kebutuhan perangkat lunak, metodologi rasional Unified Process dengan UML, bahasa pemrograman Java, dan beberapa jenis pengujian perangkat lunak. Aplikasi kasir tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dan pengelola kedai kopi. Next. Sekian dari kelompok 6. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.